Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Salsabila dengan NIM 23531127 dari PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sumber belajar PAI. Yang pertama yaitu definisi sumber belajar PAI. Sumber belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari dua kata, yaitu sumber yang berarti asal atau tempat sesuatu dan belajar yang berarti berlatih untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa sumber belajar PAI adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang dan mendukung pembelajaran PAI sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru PAI. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan. Terdapat beberapa fungsi dalam sumber belajar, di antaranya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung. Jadi sumber belajar itu tuh bisa memberikan pengalaman belajar siswa secara langsung dengan mungkin melalui video, film, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sumber belajar yang mungkin tidak dapat diadakan secara langsung dengan memperlihatkan video pembelajaran, film yang sesuai dengan materi pembelajaran, foto, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memperluas wawasan siswa. Nah, maksud dari dapat memperluas wawasan siswa di sini, semisalkan kita memperlihatkan video mengenai akibat dari mencuri. Nah, sebelumnya itu siswa itu belum tahu, mungkin hanya mendengar-dengar saja, belum melihat seperti apa sih bentuk akibat dari mencuri. Nah, dengan kita memperlihatkan video atau film akibat dari mencuri itu tuh memperluas wawasan siswa. Jadi siswa itu jadi tahu, oh gini ya. Kalau akibat dari mencuri. Kemudian fungsi yang keempat yaitu dapat memberikan informasi yang lengkap dan terpercaya. Jadi dengan adanya sumber belajar PAI itu, guru bisa mendapatkan informasi yang relevan dan bisa memberikan informasi tersebut kepada siswa-siswanya. Kemudian yang kelima yaitu dapat memberikan solusi untuk permasalahan dalam pendidikan. Dengan adanya sumber belajar PAI itu bisa memberikan solusi yang muncul ketika dalam pendidikan. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu memberikan dorongan untuk melatih tingkat berpikir atau penalaran siswa. Jadi misalnya guru itu mendapatkan atau memberikan materi yang memang untuk siswa itu berpikir kritis. Nah, dengan adanya sumber belajar misalnya video atau film atau foto dan lainnya itu bisa membuat siswa itu berpikir kritis. Kemudian tujuan dari sumber belajar yaitu sumber belajar harus dapat memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan belajar. Jadi sumber belajar itu bisa memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan belajar apalagi tujuan belajar PAI. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai prinsip pengembangan sumber belajar PAI. Nah, di sini ada 5 prinsip untuk dalam pengembangan sumber belajar PAI. Yang pertama yaitu prinsip keislaman. Prinsip keislaman di sini maksudnya seluruh sumber belajar itu harus sesuai atau selaras dengan Al-Quran, hadis, dan sumber belajar PAI-nya lain seperti usul fiqh, kemudian ijma, dan nilai akhlak Islam. Kemudian yang kedua yaitu prinsip relevansi, yang dimana sumber belajar itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian kebutuhan peserta didik, dan dalam konteks sekolah, yang dimana maksudnya di sini yaitu jika tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran maka tidak akan tercapai tujuan pembelajaran PAI tersebut. Kemudian prinsip edukatif, yang dimana setiap sumber itu harus mendukung perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan spiritual siswa seperti dalam aspek ibadah itu seperti sholat, kemudian hafalan, dan ibadah yang lainnya. Kemudian prinsip variasi, yang dimana guru itu menggunakan beragam bentuk sumber belajar seperti media digital YouTube agar pembelajaran itu lebih menarik dan
efektif ketika pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip aksesibilitas. Jadi sumber belajar itu harus mudah diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya YouTube itu kan mudah diakses oleh semua siswa, maka itu bisa dijadikan sumber belajar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam pengembangan sumber belajar PAI. Jadi, peran guru PAI dalam mengembangkan sumber belajar PAI yaitu dengan pengelolaan kelas mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi, guru itu sebelum memulai pembelajaran itu menyiapkan dulu kelas atau mempersiapkan kelas dan sumber belajarnya seperti misalnya ketika kita memakai Infokus maka mempersiapkan Infokus yang terlebih dahulu, kemudian menyiapkan video semisal kita memakai video pembelajaran, video animasi atau video yang berkaitan dengan materi, maka dengan sudah ada persiapan dengan adanya guru mempersiapkan hal tersebut, baru bisa pembelajaran itu dimulai. Nah, ini merupakan contoh sumber belajar PAI yang dimana yang pertama yaitu YouTube. YouTube bisa dikatakan sumber belajar atau bisa termasuk sumber belajar jika ketika guru itu mengambil video misalnya animasi atau kartun mengenai perilaku atau akibat dari mencuri atau berbohong dan perilaku tercela lainnya, maka itu bisa dikatakan sumber belajar. Tapi ketika guru itu membuat video sendiri di YouTube, maka itu tidak termasuk sumber belajar. Nah, kemudian yang Google, ketika dari Google atau internet itu termasuk sumber belajar karena dari Google itu kita bisa mendapatkan materi PAI atau misalnya dari sumber jurnal atau buku PDF di Google. Kemudian yang di Quizzes ini, nah Quizzes ini bisa termasuk sumber belajar ketika kita misalnya hanya memakainya saja. Ketika kita membuat sendiri di quiz itu bisa termasuk mungkin media, tetapi ketika kita mengambil misalnya bukan mengambil hak orang lain atau mencuri, tetapi kita memakai yang disediakan oleh Quizzes tersebut, itu bisa termasuk sumber belajar. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar sumber belajar PAI. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi atau memberikan contoh, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.